Halo sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Denny Budiman. Pada episode kali ini saya akan mengajak sobat-sobat semua untuk melihat bagaimana kehidupan para lansia yang hidup di suatu pedesaan yang sangat jauh dari peradaban, tetapi dia bisa menjalaninya dengan bahagia, dengan sehat, dengan berbagai tugas, sehingga dia menemukan ritme kehidupan yang dia inginkan. Dia mendapatkan kebahagiaan di akhir masa hidupnya. Bagaimana keseruan dari kisah ini? Kita simak video berikut ini. Let's go! Dalam kisah ini menceritakan kepada kita suatu kisah yang sangat luar biasa tentang pasangan lansia yang bertemu di masa tua yang bahagia di sebuah desa pegunungan yang terletak jauh dari peradaban perbatasan dengan Rumania. Mereka tinggal di Pripyat, wilayah Transkarpatia, Ukraina. Nama kakeknya di sini adalah kakek Ipan, berusia 80 tahun, dan neneknya adalah Olena, umurnya 82 tahun. Kisah ini menjadi bukti bagaimana manusia bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hal-hal sederhana dan alami. Anda akan mengenal kehidupan sehari-hari mereka, di mana mereka bercocok tanam, memelihara hewan, dan mereka menjaga kesehatan selaras dengan alam. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikut ini. Di pagi yang cerah ini, tampak kakek Ipan yang dia mengunjungi tempat peliharaan mereka. Di sini mereka melihara ayam dan sapi. Dia sengaja menutup tempat untuk jerami untuk pakan sapi. Sengaja ditutup supaya menghindari ayam-ayam yang masuk menyelinap. Pak Ipan sengaja menyimpan stok yang cukup banyak supaya terjaga untuk kebutuhan sapi-sapinya. Terdengar suara gonggongan anjing karena memang mereka memiliki anjing. Ya, cukup untuk bisa menghibur dan menjaga lingkungannya apabila kedatangan orang asing masuk ke daerahnya. Kakek Ipan yang berusia 80 tahun yang mengangkat pakan itu untuk diberikan pada sapi-sapinya. Pada sapinya, di lehernya diletakkan lonceng. Biasanya hanya dipakai pada induknya supaya anak-anak sapi ini bisa mengikutinya dan memudahkan untuk mengontrol keberadaan sapi-sapi ini. Di samping memberikan pakan, Pak kakek Ipan ini harus membersihkan kotoran-kotoran dari sapi tersebut supaya kandang sapinya tetap higienis. Mereka tinggal hanya berdua, tidak memiliki tetangga.
mungkin sudah merasa bosan dengan hiruk pikuk kebisingan kota dan nanti di akhir tua ingin di tempat di pedesaan untuk menikmati hidup. Nah, ini adalah nenek Ilona. Kebiasaan setiap hari nenek ini selalu memberi pakan untuk ayam ya. Jadi dibagi-bagi tugas. Tadi si kakek Ivan dia memberi pakan untuk sapi, kakek Ilona dia memberi pakan untuk ayam-ayam. Jadi gini guys, untuk di usia tua tetap harus ada aktivitas energi yang harus keluar. Supaya apa? Supaya tidak banyak duduk atau diam menunggu masa tua. Karena apa? Karena masa otot itu akan lemah. Tapi dengan kondisi seperti ini, ada aktivitas, ada tanggung jawab sehingga membuat hidup tetap bergairah. Nah, ini nenek biasanya berjalan-jalan ke hutan untuk mencari jamur. Sambil menggerakkan anggota tubuh, tetap berjalan sambil olahraga untuk mencari jamur. Si nenek sudah hafal banget nih jamur yang bisa dimakan dan jamur yang beracun. Yang menemukan jamur yang bagus katanya. Lihat guys, ini sepertinya di pinggiran hutan ya, hanya tumbuhan-tumbuhan, pohon-pohon lokal yang tumbuh. Sudah bertahun-tahun katanya tinggal di daerah sini untuk melihat beberapa jamur yang bisa dimakan. Ada kucing juga ternyata. Kata si nenek, bisa jadi ada orang lain yang sebelum dia telah mencari jamur-jamur tersebut. Ini ada jenis jamur yang lain, kayaknya ini tidak untuk dimakan ya kalau yang berwarna begini. Nah, yang seperti ini ya bisa dimakan. Si nenek mengumpulkan jamur-jamur itu ke dalam tas. Pada akhirnya nenek itu bisa menemukan jamur yang bagus. Di sini tumbuh banyak berbagai macam jamur, guys. Nggak ada yang muda, ada yang jamurnya. Tinggal di hutan seperti ini perlu adaptasi, guys. Bagi orang yang baru mungkin ada perasaan takut. Takut pertama, takut karena ada ular, takut terhadap lingkungan karena belum adaptasi, takut ada orang yang jahat, karena posisinya udah tua dia tinggal ikhlas saja. Yang jelas mudah-mudahan saja tidak ada. Sejauh mata memandang kelihatannya tampak alam yang sangat indah, pegunungan. Ini adalah tempat istirahatnya untuk sebentar untuk melepas penat sambil memandang alam. Ada anjing sama kucing yang selalu mengikuti nenek ini. Jadi di usia lansia seperti ini nenek Ilona itu usia 82 tahun. Kalau dia hanya duduk dan tertib dan tidur saja,
ini akan serasa berat untuk kaki dilangkahkan karena massa ototnya akan melemah. Tapi dengan aktif seperti ini, dia sampai naik ke gunung mencari jamur, memberi pakan ternak, kemudian memasak. Aktivitas ini yang rutin dilakukan, dia semakin kuat. Sehingga di usia seperti ini dia masih bisa jalan jauh nih, sendirian. Lihat, dekat kejauhan rumahnya, jauh dari keramaian kota. Kembali pulang ke rumahnya dan sudah mulai berkeringat. Dia menyimpan jamurnya ke dalam wadah untuk dicuci. Si kakek fokus mengurus sapi. Sepertinya mengajak keluar sapinya supaya tidak stres, hanya terus tinggal di dalam kandang. Ini yang hitam, induknya dikasih lonceng. Nenek Ilona melanjutkan pekerjaan membersihkan jamur. Memotong. Kemudian mencucinya. Oh, memakai kayu bakar. Tungkunya seperti ini. Dia meletakkan ranting supaya untuk memudahkan pembakaran awal.
Kalau kakek Ipan dia melanjutkan pekerjaan yang lain. Oh, dia menyiapkan kayu bakar. Jadi Pak kakek Ipan ini dia itu menyiapkan pakan ternak sapi, kemudian menyiapkan kayu bakar, dan mereka menyimpan pada tempatnya masing-masing karena dikhawatirkan turun hujan salju, sehingga ini tetap kering. Disimpan di sana. Jadi memang guys, kalau untuk tinggal berdua seperti ini harus kompak ya, harus saling mengisi, saling bantu supaya terjadi kesinambungan. Tampak ada keju yang sudah di ini. Tampak sudah mendidih ya. Oh, ini keju ya, ditaburkan. Oh, kasih bumbu. Sepertinya kakek mau sarapan sama si nenek. Oh, makannya dengan keju. Oh, itu anaknya. Mungkin itu foto mereka di saat muda ya. Kasih pakan ayam dari jagung karena mereka nggak ada beras. Setelah sarapan mereka istirahat dulu. Sepertinya kakek mau memasukkan kayu-kayu bakar yang habis dipotong ke dalam tempat penampungan.
Katanya masih bingung melanjutkan kehidupan. Akhirnya dia hanya melakukan pekerjaan ini yang rutin dilakukan. Karena ini posisinya sangat jauh di pedalaman sehingga dia tidak ada gas ya. Sehingga semuanya dari alam saja, menggunakan kayu bakar untuk memasak. Jadi begini guys, ini gambaran bagi kita yang mau hidup di desa ya, untuk mengisi masa tua. Jadi di sini kita tidak hanya sekedar duduk-duduk saja, tetapi harus melakukan aktivitas. Dan ini harus dinikmati dan harus disukai. Dengan melakukan aktivitas ini, insya Allah badan akan selalu fit ya. Masa otot terjaga. Denyut jantung pun ritmenya akan juga bagus. Nah, seperti mereka ini lansia, meskipun sudah ini masih bisa melakukan aktivitas seperti ini di usia 80-an. Ini jarang kita temuin ya di Indonesia, usia-usia seperti ini masih bisa melakukan seperti ini. Biasanya usia segini sudah banyak duduk dan dilayani saja sama anak dan cucunya. Oh, ternyata anjingnya ada beberapa ekor ya. Kakek Ipan terus memindahkan kayu-kayu ini sambil bermain-main dengan kucingnya. Jadi kalau pekerjaan kayak gini jangan terlalu diambil serius, pingin cepat beres, tetapi dia lakukan aja sambil sambil istirahat, dinikmatin. Kalau terlalu fokus serius terhadap kerjaan, hidup akan terasa capek, ada jadi beban. Kalau ini selang-seling gitu, tetapi terus berjalan. Ini adalah aktivitas harian mereka. Kalau capek, istirahat dulu, lihat-lihat dulu yang lain. Lihat guys, ini kondisi alam di sekitar rumahnya. Pegunungan. Oh, sapinya sudah masuk lagi kandang. Kalau sudah di dalam kandang, si tali ikatannya dilepas biasanya. Oh,
Ternyata diajak keluar lagi. Oh, dengan lonceng itu nanti bisa dicari ya posisinya di mana. Begini guys, nih kakek Ipan. Sambil menunggu mengembala sapi. Jadi ini jadi variasi makannya ya. Sebelumnya dikasih dari jerami tadi yang keringnya, kalau sekarang rumput yang hijau. Nah ini ada anjing yang biasa ngikuti si kakek. Kalau yang si nenek ya beda lagi tadi anjingnya ya. Dengan kondisi mereka kompak ya, nenek kakek melakukan aktivitas, si nenek persiapan masak untuk makanan, si kakek sekarang mengembala. Tapi apabila salah satunya tidak ada, ini akan terjadi kepincangan ya, akan menjadi warna kehidupannya pun akan lain. Mudah-mudahan saja ini tetap panjang umur, mereka tetap bersama. Karena dengan berbagi tugas ini membuat mereka jadi ringan untuk mengisi kehidupannya. Apabila salah satunya tidak ada, membuat menjadi ketimpangan dan akan merubah semuanya. Ya, tetapi namanya kehidupan ya, apapun bisa terjadi. Sekarang syukurin kehidupan selagi mereka masih hidup bersama. Umur 82 masih seperti ini ya, bisa masak, bisa melakukan aktivitas sendiri. Di Indonesia sangat jarang lah usia 82-an. Si nenek habis bahan bakar, kayu bakarnya ngambil sendiri karena si kakek lagi mengembala sapi. Jadi diisi kehidupan saling mengisi, saling memaklum. Coba saja kalau si nenek, karena biasanya si kakek yang menyiapkan kayu bakar, dia tinggal teriak-teriak, manggil-manggil terus, malah akhirnya suasananya malah akhirnya saling mengisi, saling memaklumi di saat mereka yang lainnya sedang sibuk
sehingga mereka langgeng sampai usia tua. Si nenek mengunjungi, membersihkan daun-daun kering supaya halaman di sekitarannya tetap rapi, bersih, dan indah. Ternyata pekerjaannya segini banyaknya yang harus dikerjakan ya. Kalau dikerjakan dengan senang hati sambil hitung-hitung olahraga ya, dia akan sehat. Sepertinya dimanfaatkan juga nih si daun keringnya nih. Bukan? Dia saling kerjasama. Daunnya dikemanakan? Dimasukkan ke kandang sapi ya. Jadi segalanya dimanfaatkan ya. Pertama dari sisi keindahan juga bagus kalau rapi ya. Kedua, daun yang kering pun dimanfaatkan. Tiga, si kakek dan neneknya jadi berolahraga. Kalau kita berpikir positif ya.
Oh, anak sapinya. Meskipun jalannya sudah tidak normal ya, sedikit agak tarik, tidak mengurangi aktivitas si kakek untuk melanjutkan kehidupannya, dan ini menjadi aktivitas rutin yang dia lakukan sehari-hari. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan ya. Di sini mereka begitu aktif. Kalau diisi sama orang yang malas, kondisi dimanapun akan jadi masalah. Tapi bagi mereka, aktivitas ini dinikmatin saja dan dijalani. Dan terbukti mereka jadi panjang umur. Di usia udah 82, si nenek masih tetap kuat. Saling mengisi, saling membantu. Jadi kalau di hutan seperti ini pasti ada aja ranting-ranting yang patah, yang jatuh, yang kita bisa dikumpulkan tanpa harus menebang pohon. Ada juga pohon yang sudah mati yang kita bisa manfaatkan. Oh, ini lagi masak. Udah matang. Oh, teh celup. Saatnya mereka santap makan siang. Cuci tangan dulu. Mereka sedang berdoa sebelum makan. Sepertinya Kristen Ortodok nih, seperti ini. Duduk dan makan. Wis, setelah makan siang sudah siap lagi melakukan aktivitas lain sambil mengawasi ternaknya. Mereka duduk sambil menikmati suasana keindahan alam. Mereka memiliki beberapa ekor anjing, ternak ayam, dan sapi. Si kakek minta kopi ke neneknya. Akhirnya mereka minum kopi berdua. Begini guys, lihat kehidupannya. Kalau Anda tertarik untuk mempersiapkan diri untuk bisa mau tinggal di desa,
di usia tua nanti, karena anak-anak kita nanti akan memiliki kesibukannya masing-masing, yang pada akhirnya kita akan hanya tinggal berdua. Itu pun kalau kita sama-sama panjang umur ya, bisa sampai usia seperti ini. Kalau untuk memilih tinggal di desa untuk menikmati indahnya alam desa, beternak, mencari ketenangan, nah ini sebagai gambarannya seperti ini. Harus saling mengisi, harus saling kerjasama, sehingga jadi selaras dan harmoni di antara bukan hanya pada sisi manusia tapi dengan alam. Tapi sudah ada jurnalis di sini. Lihat guys, kondisi pemandangan alam sekitarnya. Demikian guys, sedikit gambaran kehidupan lansia, pasangan lansia yang berusia 80 tahunan. Mereka tinggal di pedesaan yang jauh dari peradaban hiruk pikuk keramaian kota. Bagi Anda yang tertarik, yang sudah menjelang usia lansia, perlu dipertimbangkan dan dipikirkan untuk mengisi kehidupan yang hanya tinggal berdua, karena anak-anak kita nanti memiliki kehidupannya masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan Anda bisa terhibur. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.